Saya kira disinilah kita bisa memahami makna yang lebih dalam dari apa yang kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu uswah hasanah. Tuh, uswah hasanah. Teladan yang baik itu. Teladan yang baik tentang apa? Tentang kehidupan ini, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini, tentang bagaimana meletakkan dakwah itu bukan sebagai part of, tapi sebagai the whole of life. Bukan part of life, tapi the whole of life, keseluruhan kehidupan. Kalau keseluruhan kehidupan, maka kehidupan kita itu dibingkai oleh dakwah. Kehidupan kita itu kehidupan dakwah, di mana di dalamnya itu ada part yang itu merupakan part of dari dakwah. Bukan dakwah itu part of dari kehidupan, tapi kehidupan itulah kehidupan dakwah, di mana di dalamnya itu ada berbagai bagian-bagian. Di situ ada ilmu, part of dakwah. Di situ ada keahlian, part of dakwah. Di situ ada waktu, ada harta, benda, part of dakwah. Kita punya waktu, tenaga, part of dakwah. Kita nanti punya kedudukan jamaah, kedudukan atau jabatan, part of dakwah. Kita punya keluarga, anak, istri, part of dakwah. Teladan yang baik. Dan tidak pernah kita membaca bahwa baginda Rasulullah SAW itu off dari dakwah. Walau walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik. Tidak pernah. Rasulullah SAW memulai dakwah dari awal sampai akhir. Lawang sumpahnya seperti itu kok. Ya. Au ahli kafi ma taraktu. Aku binasa karena aku tidak akan pernah meninggalkan urusan itu. Tetapi Rasulullah SAW ini menjadi teladan. Memang bukan menjadi teladan buat semua orang. Mestinya menjadi teladan buat semua orang. Tapi tidak otomatis dia akan menjadi teladan buat semua orang. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan liman, buat orang. Bagi orang. Siapa itu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Buat orang yang mengharapkan ridha Allah wal yaumal akhir, hari kiamat, dan dia zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu menjadi figur yang luar biasa itu jikalau kita sendiri itu set up diri kita sebegitu rupa, sedemikian sehingga kita bisa meletakkan Nabi itu sebagai teladan utama. Ini bisa dibaca terbalik. Jadi Nabi sebagai teladan. Kita bisa membaca apakah kita sudah menjadikan Nabi itu sebagai teladan. Itu sangat bergantung kepada kita. Apakah kita itu memiliki kualifikasi seperti yang disebut oleh Allah itu. Kualifikasi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kehidupan yang hasanah di akhirat dan selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak itu, dengan dzikir yang banyak itu. Jika kita masih juga belum meletakkan Nabi itu sebagai teladan kita di dalam konteks dakwah itu, dia menempatkan dakwah itu sebagai the whole of life kita, maka jangan-jangan kita ini memang belum memiliki kualifikasi seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang sering saya katakan dalam istilah itu pandangan akhirat.